Bagi saya sih, itu dulu paling utama. Jam tidur diperbaiki supaya kita pulang kayak gini pun cepat. Saya bisa bangun pagi, bangun subuh lebih bagus. Sholat. Begini sih ya. Beda-beda resepnya itu. Jadi kayak somai. Enggak. Dan nanti isi ikan loh. Tentu enggak. Itu aja waktu. Aku. Oke, sebisa mungkin saya bisa lebih dapat waktu kalau kita lagi keluar untuk bangun pagi-pagi. Usahakan. Kalau untuk saya biasa bangun pagi untuk sholat, jelas itu untuk diriku sendiri. Penting buat kita ke depannya. Saya juga orang yang bangun subuh, cuma kan saya tidak sholat. Kalau kita sholat sama-sama ya, sang dia bangun subuh, saya marah-marah tiap pagi. Bangun subuh, sholat. Yang paling concern sih itu. Sisanya mungkin ada, tapi cuma nggak terlalu bagaimana. Boleh dibahas. Apa itu? Mungkin ada, tapi saya nggak tahu juga. Apa? Saya nggak tahu, mungkin ada, mungkin. Mungkin apa? Mungkin ada sesuatu yang perlu berubah lain. Sukses saya belum tahu juga, belum kepikiran. Cuma paling utama sih itu masalah waktu. Kalau yang lain-lain yang mungkin bikin saya yang tidak nyaman atau terganggu dengan sikapku yang perlu berubah, Nggak ada sih, cuma itu. cuma itu. Atau saya yang sering marah-marah Itu sih. karena beberapa yang sebelumnya Hmm. pas yang sebelumnya Hmm. kan saya bilang tukang marah-marah, Apa? saya dibilang tukang marah-marah. Bro? Saya tidak permasalahkan itu. Saya tipe orang yang begini. Ya mungkin tidak ada rasa terapi. Jadi saya penyebabnya saya marah-marah. Saya harus berkaca juga dong. Masa saya bilang yang marah-marah, tapi saya tidak berkaca. Apaan begitu? Itu bukan saya yang berubah, saya harus introspeksi diri. Kenapa sih cantik ini marah? Pasti ada penyebabnya pasti. Ya mungkin dia tiba-tiba marah-marah jelas. Maksudnya kalau dia gila. Tapi saya tidak percaya sama orang gila. Bukan lebih ke jangan marah, kenapa bukan jangan marah-marah, tapi kenapa marah-marah. Iya, itu susah maksud. Apa yang membuat dia marah? Apa yang membuat dia marah? Pasti ada sesuatu. Dan pasti itu karena saya. Tidak mungkin karena dia dimarah di kantornya, saya dimarah. Itu tidak mungkin. Sebenarnya lagi, saya ini percaya sama orang normal, bukan orang gila. Sama saya. Tapi waktu itu ada semalam saya bilang saya tertuduh. Saya mau tertuduh. Ya betul memang. Kalau itu saya tidak permasalahkan. Karena itu saya tidak akan mengancam karena kan posisi saya bisa buktikan semua dong tuduhan saya. Tapi saya menuduh. Hmm. Menuduh. Tapi saya menuduh. Saya lihat yang saya lihat dan. Tapi saya bisa buktikan. Walaupun itu jokes. Tapi saya bisa buktikan. Saya itu tidak akan masalah. Bagaimana ya? Saya sebenarnya sih nyaman sama diriku sendiri karena kayak begitu. Jujur berlebihan, ini berlebihan sekali. Saya berlebihan sekali. Tidak menormalkan hal yang memang laki-laki sudah kayak begitu. Yo, betul. Tidak juga apa? Tidak dinormalkan, tidak dinormalisasi. Mengganggu menurut gue, kalau begitu tuh mengganggu, apalagi kayak jokes soal cewek lain sama teman kan, kalau didengar tidak enak Ya. kalau kayak dibalik. Walaupun cuma jokes. Coba saya tahu ya, kalau saya mungkin saya biasa saja dengar. Ya, saya bajok cowok sama orang Fidi atau sama ibu, saya bajok tentang cowok ini yang apa segala macam ini pembicaraan ini. Kira-kira saya bagaimana? Saya terganggu atau tidak? Selagi bukan mantan terganggu. Apalagi cuma jokes.
Cuma mantan? Apa? Cuma mantan. Selagi bukan mantan yang dijokes akan, saya tidak terganggu. Berarti sayang berlebihan. Kalau Sayang berlebihan dalam segala hal. Sampai suka cowok yang sering like cewek. Tapi saya suka karena itu bikin insecure. Lihat dia cewek seksi, perhatikan orang. Bayangkan ini di sebelah pacarmu loh, baru cowok pacar kita perhatikan cewek lain. Itu masuk akal tidak? Jelas tidak masuk akal dan segi jaga perasaan sama sekali tidak itu jaga perasaan. Kayak sudah bilang, dia tidak terganggu dengan hal begitu. Tapi terganggu sekali, itu suka cowok yang kayak begitu. Karena kembali lagi, karena saya tidak begitu. Orang gila itu yang dia larangan sama orang, terus sama orang, tapi dia bikin. Saya orang gila. Itu nggak ada. sama anu haters. Jadi karena saya sadar juga itu berlebihan dan pasti saya tidak nyaman dengan itu, dengan saya kayak gitu. Gimana ya kemarin itu pas kita lihat lagi, ya pas sekali dan saya bilang, saya tahu apa yang saya marahkan, apa? Terkongkok. Iya apa yang isi dalam situ? Sosial. Itu bagara. Saya kurangin tapi yang saya takutkan juga jadi bom waktu. Kayak hal yang sepele, jadi saya kayak marah sekali. Padahal ini yang kayak takut dulu dan itu tidak saya takutkan. Jadi bom waktuku sendiri. Saya mungkin dari awal saya bilang saat jalan dengan saya jadi diri sendiri. Apa yang saya mau perlihatkan saja. Jangan takut untuk apapun. Enggak, sama saya tidak fake. Itu saya. Makanya, ya sudah. Jadi diri sendiri. Jadi kalau misalnya saya ngerasa seperti itu nyaman, betul-betul lakukan saja. Supaya itu jangan jadi bom waktu. Kalau nyaman betul-betul kasih keluar saja. Nyaman dulu. Saya ada logat dulu. Saya lihat dari sesuai fakta. Maksudnya saya lihat yang saya lihat, yang saya olah di pikiranku. Jadi itu kayak menuduh. Tapi itu saya lihat dong. Kayak what? Kalau tahu, pas waktu saya habis lihat itu, saya ngeliat saya kayak bagaimana? Biasa aja Toh. Kenapa yang pertama? Itu tempat umum. Terus Itu tempat umum. Pas sedangkan kayak ada saya lakukan tidak mau kayak kan bakso itu dengan bakso. iya. Itu dari salah satu alasan, kenapa saya tidak mau. Alasan kedua saya bilang kalau saya nanti lambat. Tapi itu intinya, kalau cuma saya izin lambat karena makan saya bisa lakukan itu. Bukan masalah ya, penting saya itu tidak mau mendam sesuatu. Jangan nih karena saya jangan usah begitu lah. Kita tetap dam. Setelah meledak, bisa bisa agar itu. Kelihatan sepele, tapi gue setelah suatu pendam lama, ketemu suatu tidak sepele lagi itu. Kalau sudah malas Saya yang mati juga dibunuh. tidak nyaman toh. Hah? Saya juga tidak nyaman tuh saya begitu. Jujur saja. Iya. Ini saya kayak tertuduh. Karena kan kayak dari sisiku kayak itu bakal jadi bom waktu atau apa, saya kayak tertuduh banget, jadi kayak tidak nyaman. Terus dari saya bagaimana? Saya tidak masalah. Masalah yakin. Sekali lagi yang saya lihat itu, yang saya olah di pikiranku, jadi saya kayak bodoh.
tapi tidak sih duduk. Bapak terus aja. Dia mundur, bisa begini ya. Contoh kemarin suster sedang itu begaran. Oke, saya memang lihat saya begaran. Tapi dalam pikiran saya akan percaya suster toh. Tidak akan begitu. Oke, memang betul loh. Saya olah betul. Tapi outputnya dari situ saya cuma karang-karang saja itu. Tidak akan seperti itu juga. Dari sini ke sini oke. Saya maklumi, tapi dari sini ke sini sudah fiksi semua ini. Dan pikiran saya memang betul saya olah sesuai fakta, tapi ini fiksi semua ini. Tidak akan terjadi seperti itu. Iya. Tapi saya masih telanjang loh. Makanya seperti saya bilang tadi, saya sadar. Berarti memang saya beli orang. Yang saya bilang tadi, saya sadar. Terus tersinggung. Berarti betul. Saya tipe orang begini ya. Misalnya, saya lihat dia cantik. Saya bisa dekati dia. Saya bisa minta nomornya atau kontaknya. Tapi saya sadar penuh. Saya tahu pacarku lebih bisa daripada saya, maka saya tidak akan lakukan itu. Enggak. Saya khawatir itu akan begini. Saya bisa tahu. Pikiranku seperti itu. Saya lihat dia cantik, bisa sekali saya cuma aja kenalan. Bisa sekali sih minta kontak, bisa sekali. Saya berapa lama saya datangi dan minta kontaknya di Instagram bisa sekali saya. Cuma saya sadar pacarku lebih bisa. Kalau cowok yang mungkin ganteng atau apa bisa lebih bisa dia daripada saya. Beda sayang. Kalau saya melakukan itu wajar, katanya cowok. Ya kalau saya lakukan itu tidak mungkin saya lakukan itu. Gatal. Bukan seperti itu konsep saya. Istilah kayak gini. Kalau saya bisa dengar dulu saya. Kita kan pacaran nih. Lihat begitu kan. Oke, kita bicara jauh lah, selingkuh lah. Saya bisa selingkuh bisa. Tapi saya tidak akan lakukan karena saya sadar pacarku lebih bisa daripada saya. Ya saya hargai dia. Saya akan lakukan itu. Pacarku cantik, sama tidak mau. Dari segi pekerja dia ada kerjanya, sama tidak mau. Orangnya baik sekali, siapa tidak mau. Enggak saya bilang. Saya bisa lakukan itu bisa. Jangan potong dulu. Saya bisa lakukan itu bisa sekali saya lakukan itu. Tapi saya dengan kesadaran penuh, saya sendiriku bilang pacarku lebih bisa. Jadi buat apa saya lakukan itu? Kalau pacarku juga bisa. Gitu. Saya tidak akan lakukan hal semurah itu. Seperti saya bilang lalu, kalau saya menyentuh, kalau ada cewek, bukan cuma cewek, cowok juga saya lihat sih. Siapa tahu yang kita ketemu dia itu temanku, bagaimana kan kita bisa mungkin saya bisa sapa, bro. Karena saya biasa juga temanku ini, saya lihat, sekilas saya kenal, sempat kenal lebih, temanku, teman lama, atau teman di mana, atau mungkin teman dari Palolo. Maka saya seperti kenal beda orang. Karena lama tidak ketemu tuh, kan orang lama tidak ketemu, kalau ada seluar pirang, ada seluar potong rambut, kalau cuma lihat sekilas, ya taruh diperhatikan, pokoknya perhatikan, iya. Dulu kan rambutnya panjang, sekarang harus potong rambut, atau sebaliknya, dulu kan rambutnya pendek, sekarang harus panjang, maka saya berubah mukanya. Lu mau lihat cewek, cantik lah, bukan kayak gitu. Saya tipe orang yang sepatikan orang, kalau siapa tahu temanku. Masa saya suka sekali kalau ketemu di tongkrongan dia bilang, "Fit, kok sombong ya?" Di jalan tiba-tiba anu. Saya suka sekali setelah begitu. Kemudian saya mulai jalan langsung sebatin yang kiri kanan kalau bawa motor, pol dulu, coba motor. Ini itu kepala gue aja, boleh lingkuran. Serius? Nggak tegur. Hah? Nggak tegur. Iya. Ya itu, setiap saya jalan pas dulu itu, pasti ada orang yang saya ketemu yang saya kenal. Jadi coba kenalan dikit, oke. Harus saya perhatikan tuh. Kan teman-teman saya sebentar, saya punya pertanyaan.
Bukan. Hah? Pertanyaanku tadi. Sayang kita yang balik. Udah. Mungkin sebentar sih. Kamu udah yang balik. Habis itu, pertanyaanku yang pertama. Apa yang perlu dirubah? Oke, setelah baik, apa yang perlu dirubah dari saya? Sayang yang jelasnya itu kayak bagaimana? Yang saya bilang tidak marah tapi disangkap marah, karena yang saya anggap saya tidak marah seperti kayak sekarang, bye-bye, senyum, jadi kayak langsung berubah raut muka, ada bara yang cantik, jadi saya anggap itu saya marah. Kayak kemarin waktu kita pulang beli bakso pas saya habis periksa itu, saya masuk di kamar, saya cuma di HP, terus saya marah kan, gini. Seperti saya bilang, siapa ya marah. dua level kesalahan. Yang pertama tuh kesal, belum marah. Oke, kesalahan bisa karena saya tidak mau bakso. Nah, kalau kesal iyo, saya akui kan. Kalau kesal cuma kesal biasa, tapi lama-lama hilang. Tapi kalau saya marah, so jangan saya marah sekarang, kayak dulu. Karena yang sayang juga. Minta maaf kan. Waktu sama dia sih kasihan. Biar orang yang saya telah semua. Kalau saya lagi kesal itu, kalau saya lagi marah itu dapat kasih itu. Sering mukul orang itu. Terakhir saya mukul orang itu di security di PGM. Gara-gara itu, apa scan itu, langsung hampir kuantum setelah itu. Security lagi, kebetulan mau tahan. Tapi walaupun sayang sama dia lalu marah yang kayak begitu, tapi dia juga bisa reda emosinya sayang. Oh, dia lebih marah. Kenapa? Dia lebih marah. Kan bisa pakai biar marah. Kayak bisa juga dia. Hal kecil lah yang saya lihat sayang dia marah, kayak kesal. Itu tuh kayak sama gitu, bagaimana sih bisa menikah sama dia, dia marah kayak begitu, habis langsung aku ngomong sama dia. Tapi dia berpikir begitu. Bagaimana kira-kira saya, bagaimana kira-kira mentalku sama orang kayak begitu, yang gak mau marah. Karena saya takut sekali kalau saya marah, saya takut sekali. Selama ini saya tidak pernah marah, cuma kesal kadang-kadang. Saya takut sekali kalau saya itu marah, karena bukan orang yang saya kenal. Saya lihatnya dari sisi lain, saya takut. Saya selalu pede, kena tangan, ini kepalaku dibanting di dinding. Oh, pernah saya marah satu kali. Dia waktu Takim datang menjemput saya itu. Berani saya di Palu waktu itu. Saya kejar dia itu, saya kejar bagi dia itu. Jadi, kenapa dia bilang, padahal saya cuma bajak masuk mobil. Karena begini, kenapa saya bilang dia bajak? Dia bajak. Oh, terus dibahas. So jelas soal itu. Makanya saya ingat saya marah. Berani saya di Palu waktu itu. Selesai dia itu. Saya terpakai penjara orang dua. Yang penting mampus saya bikin. Saya patah di batang leher dia itu. Terus dia tahu saya nggak ada pacar, dia aja begitu. Oh, kau belum kau tahu. Belum pernah rasa patah di batang leher. Oh, dan saya kasih coba. Terus waktu saya bapak taruh itu, saya marah di situ. Kesal itu. Saya marah terus. Kesal. Dia takut saya kalau saya marah. Kesal. Saya takut kalau lihat saya kesal. Oh, berarti ceritanya sini belum pernah lihat saya marah ya? Belum. Cuma lalu sih itu berani di Palu waktu itu. Mungkin saya lihat tuh. Saya marah waktu itu. Biasa di ujung dunia mana? Saya pikir kan malam itu tuh. Kesama sayang itu.
Ya dia yang temanin 10 orang situ sama aja. Kurang rasa jengkel lalu itu. Saya memang gampang kesal. Itu juga. Kalau kayak saya menolak sesuatu, saya kesal. Sesuatu yang bagaimana dulu? Saya tahu sesuatu yang bagaimana. Yang selama inilah, selama 3 bulan ini. Menolak sesuatu. Nah, Tergantung. ya saya menolak. Saya kesal. Apa Kadang yang paling saya kesalkan waktu ada sesuatu yang saya tolak? demi kebaikan sayang. Yang saya rasa betul-betul berbuat kebaikan bukan karena ego gue. Saya menolak. Kebaikan. Saya menolak. Nah, Apa lalu? saya nggak tahu ya. Saya lupa. Misalnya pulang masa suruh pulang itu demi kebaikan. Kalau aku jangan pulang sedikit lagi, semua main. Oh tunggu, nanti pulang tengah malam kenapa? Kecuali saya yang pulang diantar nggak apa-apa, pulang sendiri. Baru satu topik 1,5 jam kita bicara. Ya biar kita lama sih. Tapi kan kita mau ke pasar malam. Pasar malam bukan sampai jam berapa juga saya lama, tengah malam deh buka itu sampai pukul itu. Tidak sayang. Kan bisa dari esok. Kalau kita lakukan kita. Tapi tidak asik kan malam minggu di sana. Pasti ramai sekali. Iya. Itu apalagi cuma FPO ngomong. Saya paling asik ketemu sama orang yang kenal. Di tempat itu. Gitu sih. Nah, kalau tertentu saja yang bikin kayak saya kesal, kayak bisa kayak langsung kalau saya kayak kesal, saya langsung kayak bagaimana caranya, saya langsung berpikir cara supaya saya kesal. Nggak perlu saya. Tapi itu yang saya lakukan dari selama saya ini. sendiri. Tapi itu yang saya lakukan selama ini. Ternyata yang saya lakukan sia-sia. Bukan dari saya. Gesek-gesek yang saya paling sering kesal sama kok paling sering pas kesalahan dia itu lakuannya paling sering sekali kesal sama dia itu ya terus mau ulang di situ habis itu bilang parah juga kok langsung kok lu udah ketawa lagi dia saya ketawa juga sudah selesai habis saya maki dia ketawa orang udah begitu dia kalau marah dia maki saya anjing gue gitu sudah pokoknya boleh tuh orang terus sering kayak gitu. Terus kalau kayak saya lagi kesal gitu, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Sebenarnya nggak ada. Bangun saya jelaskan ya. Orang marah, orang termasuk saya marah. Itu semua yang penyebab kita marah itu bukan karena faktor eksternal, tapi faktor internal. Itu orang kita bermasalah yang diri kita sendiri. Bisa jadi kita bermasalah karena ego. Masalah ego. Kedua salah paham. Paling sering sih ego. Ya selama ini saya kesal semua sama saya. Saya ingin diam tidak bisa. Ya, terus yang saya lakukan apa? Tidak ada? Apa? Terus yang saya lakukan apa? Yang harus saya lakukan apa? Tidak ada? Tidak ada. Ya, diam saja. Iya. Nggak perlu. Biasanya tuh saya kalau sudah ini ya, perasaan tuh saya bisa meminta vlog, yang vlog, udah gitu. Yang vlog no. Jujur kalau kayak ada bikin salah atau apa, sate suka saya minta maaf. Kalau minta apa? Minta uang. Bukan, sate suka. Sukanya minta apa? Tidak ada. Bagaimana ya? Karena memang maaf itu kata maaf itu sejenis kayak Aduh ringan. bukan kayak peredam. Iya, ini maaf kayak peredam. Penenang. Juga penenang, penenang senjata. Tapi saya tidak suka. Nggak tahu kenapa. Saya orang yang paling jarang bilang maaf. Jarang saya bilang maaf sama orang. Saya pun jarang. Karena buat apa maaf kalau masih dibikin jadi tidak ada gunanya. Nah ini minta maaf lagi no? Minta maaf pulang. Begini lagi. Terus Canda
anda. Janganlah buat kesalahan 2 kali. Sesuatu yang 2 kali lah. Kita kan hanya manusia, tapi kenapa? Ya, sebelum kita lakukan sesuatu atau kita bikin sesuatu, keluarkan kata sesuatu, perilaku sesuatu, kita tuh sadar itu salah, bakal dimarah, tapi kenapa ya? Masih kayak mau dibikin kenapa gitu? Karena kita manusia begitu. Karena kita manusia. Karena bisa begitu kan. Kita pikir dulu. Kalau mau apa. Kita manusia. Tapi justru karena kita manusia, kita punya akal. Jangan ceroboh. Pas sadar. Sampai sadar juga kayak iya sih. Saya kayak batu sempurna. Tidak kesalahan sedikit pun ya. Padahal saya juga ada bikin salah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lagi? Pertanyaan selanjutnya. Ada sesuatu yang bikin saya yang gelisah dari saya? Mantan sih misalnya. Kalau mantan saya yang kembali ulang. Yang mengganggu. Mengganggu sekali tuh. Anjing-anjing 1 ekor itu. Kenapa mantan? Saya suka. Kenapa? Kenapa lagi? Karena saya rasa saya belum selesai dengan dia deh. Dia sama terganggu. Kalau setumbuh hidup ke sepatah itu baru saya rasa selesai. Kenapa? Saya merasa dilecehkan harga diriku saya rasa. Ya waktu malam itu orang pacar diajak keluar. Baru posisinya malah sebelumnya saya sosok ketemu orangnya, saya bilang sosok pacaran. Maka saya rasa kayak harga diriku dia injak. Maka saya rasa belum selesai sampai hari ini. Itu sih yang saya Saja? Hah? Dari yang lain? Itu kalau misalnya saya yang keluar terus ketemu mantan di jalan atau di luar di kafe ketemu begitu. Saya mau cerita di speak saya bosan dulu. Mungkin saya bilang enggak. Astaga. Yang saya follow WhatsApp saya. Apapun. Tapi kalau kayak dulu tidak. Itu sih yang paling sering. Yang kedua sih ada, cuma saya rasa ini enggak terlalu. Kalau saya berjalan sendiri di jalan, takut saya kenapa-kenapa dan rasa orang ngantukan. Saya lagi ngantuk kalau bonceng. Tapi kalau naik motor tidak. Selalu saya ngantuk. Karena patah sampai patah. Sementara itu saya dulu mungkin ada ya yang lebih, cuma kayaknya belum sampai situ kita belum bahas. Mungkin ada yang lebih. Mungkin ada, karena saya yang saya khawatirkan toh. Mungkin ada yang lebih, cuma belum sampai situ. Sampai situ. Tapi sesuatu yang saya khawatirkan di luar dari itu apa? Kita punya anak di rumah. Bisa tidak kita punya anak? Sebenarnya tidak masalah, tapi saya rasa belum pantas itu bahas itu. Dengan maaf saya, dengan siklus mental saya yang seperti itu, memang berat sih. Makanya terus kita pikirkan nanti bagaimana cara menanganinya, berobatnya bagaimana. Tapi saya rasa belum, maka sudah belum pantas kita bahas sekarang itu. Saya juga harus berobat supaya bagus juga supaya mampu nanti kita menikah, supaya kita semua ada anak. Tapi sekali lagi, walaupun tidak ada apa-apa. Kenapa? Saya bilang tapi kayak saya lebih ke Kenapa? tapi saya kayak lebih ke saya juga mau. Iya, harus banget. Cukup dedikasi boleh apa? Kan tujuan saya menikah buat hidup dan saya. Seperti mana sudah saya bilang lalu, misalnya kita suatu anak kita 10 tahun atau 15 tahun, kemudian kita tunggu anak kita. Tiba-tiba saya ngambil di usia mungkin 40-an, tapi dokter bilang harus dilihatkan di sebuah anak. Saya akan pikir panjang, saya bilang selamatkan ibunya, bukan anaknya. Walaupun saya minta, saya akan pikir panjang.
walaupun keluarga saya bilang harus anaknya itu kan saya lihat saya emosi bilang kamu siapa ke suaminya saya punya anak sini saya anak berusaha sama istriku bahkan di posisi seperti itu saya tetap pilih saya jadi jangan saya jangan pikir orang enggak sudah jadi bahan OVT ku semenjak semenjak saya bilang saya ingin punya anak kita saya nggak apa-apa tapi itu saya itu sudah jadi bahan OVT ku Nanti itu. selama ini. nanti kita bahas itu kan masih panjang juga kan 30 menit kan kita masih meeting juga lagi makanya saya bilang semua sih ada mungkin ada cuma belum pantas kita bahas sekarang itu aja mungkin saya alanya pertanyaannya oh itu